semuanya, selamat menonton kembali di video aku. Baik, dalam video kali ini aku akan melakukan praktek APN atau asuhan persalinan normal. Jadi dalam praktek kali ini aku akan melakukan beberapa teknik yang biasanya dilakukan bidan dalam pertolongan pada saat persalinan kepada si ibu dan si bayinya nanti. Jadi sebelum memulai untuk melanjutkan video ini, aku akan memperkenalkan beberapa persiapan yang akan saya lakukan. Yang pertama itu aku akan melakukan persiapan alat, yang kedua itu persiapan pasien, dan yang ketiga itu nanti ada persiapan lingkungan. Baik, sebelum memulai video ini juga, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa juga di subscribe channel. Alat-alat yang sudah saya persiapkan. Di troli ini saya hanya mempunyai dua saf 1 dan saf 2. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa alat yang akan saya pakai. Baik, untuk perkenalan alat dan bahan atau untuk alat dan bahan yang akan dipakai bidan nanti untuk menangani persalinan itu harus dipersiapkan secara steril dan bersih. Jadi pertama saya akan memperkenalkan alat saya di sini. Di sini ada partuset. Jadi di partuset ini ada isinya 2 handscoon, kemudian ada kain bersih, kemudian ada alat yang namanya setengah koher, kemudian ada 2 buah artillery clamp, kemudian ada gunting tali pusat juga, dan kemudian ada juga penjepit tali pusat atau umbilical cord. Kemudian ada juga benang tali pusat jika diperlukan nanti. Kemudian setelah diisi partuset ini, kemudian ada di sini kapas. Isinya di sini ada kapas yang sudah dibasahi dengan air DTT. Kemudian di sini ada 2 kom untuk air DTT-nya nanti. Kemudian di sini ada monoral untuk pendengar DJJ bayi si janin nanti. Kemudian di sini ada layer beacon. Layer beacon ini nanti tempat sampah atau tempat yang alat-alat yang kotor atau yang tidak steril lagi. Kemudian di sini ada speed 3 cc. Di sini ada speed 3 cc. Kemudian di sini juga ada speed yang 1 cc. Di sini ada obat-obatan yang akan dipakai nanti seperti lidocaine akan dipakai ketika diperlukan nanti. Yang ada di bawah ini di saf kedua ini di sini ada hecting set. Jadi saya tidak akan membuka karena nanti prinsipnya itu kan steril jadi tidak harus dipegangi. Kemudian di sini ada piring plasenta nanti tempat si plasenta. Kemudian di sini ada berbagai pengukur tekanan darah. Terus nanti ini juga untuk membantu mengukur suhu tubuh ibu. Kemudian di sini ada APD. Nanti APD yang saya pakai itu hanya masker karena di tempat saya tidak ada celemek juga dan penutup kepala, dan di bawahnya ini ada pakaian-pakaian si ibu dan pakaian si bayi nanti. Kemudian di sini ada tiang infus serta dengan infus setnya juga, cairannya dan selang infusnya juga. Untuk membantu si ibu nanti buang air kecil, di sini ada kom yang sudah bersih air untuk mencuci tangan atau air DTT untuk merendam handscoon saya nanti. Saya tidak akan melepas handscoon tapi nanti akan saya rendam sebentar di sini di air DTT. Kemudian di sini ada ini kardus ini akan menjadi alat bantu pantom saya. Jadi kardus inilah nanti menjadi pantom bagian panggul si ibu sampai ke paha. Dan bagian lubang inilah nanti yang tempat si bayi nanti dikeluarkan. Jadi boneka ini juga alat bantu untuk menjadi si janinnya nanti. Kemudian di sini nanti ini saya pergunakan untuk si plasenta dan ini tali pusatnya. Kemudian di sini ada ini saya ibaratkan sebagai perlak dan selimut untuk di atas perut si ibu nanti dan di bawah bokong si ibu juga.
Kita harus tahu juga ada beberapa tanda-tanda yang akan terjadi ketika si ibu akan bersalin. Yang pertama itu ada yang namanya doral. Doral itu adalah dorongan ingin meneran. Yang kedua itu ada teknus. Teknus itu adalah tekanan pada anus. Yang ketiga itu ada perjol. Perjol itu artinya perineum menonjol. Dan yang keempat itu ada vulka. Vulka itu adalah persiapan diri dan tempat. Jadi saya sudah menyiapkan diri saya sudah siap untuk melakukan praktek, dan tempat yang saya lakukan ini juga sudah saya pastikan bersih dan aman untuk si ibu nanti. Kemudian nanti ada yang namanya persiapan untuk bayi atau resusitasi bayi. Di puskesmas atau di rumah sakit itu memang harus disediakan, karena bisa jadi nanti bila mana terjadi gawat janin kepada si janin, jadi ada pertolongan yang dilakukan setelah persiapannya tadi sudah baik dan benar. Jadi persiapan untuk resusitasi bayi ini ada mejanya ini keras dan datar juga. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan ada handuk kering, dan ada juga kain untuk pengganjal leher si bayi nanti. Kemudian yang penting itu juga ada lampu sorot yang tingginya itu 60 cm dan ukuran wattnya itu sebesar 60 watt. Jadi lampu sorotnya itu nanti dari sekarang itu harus kita hidupkan untuk bila mana nanti terjadi resusitasi pada bayi, itu tempatnya itu sudah hangat karena sudah kita persiapkan dari jauh-jauh menit sebelumnya. Jadi kita nggak terburu-buru gitu untuk melakukan atau menghidupkan si lampu sorot ini nanti. Baik, untuk tanpa berlama lagi saya akan mulai untuk melakukan prakteknya. Persiapan yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan menggelarkan kain kering di atas perut si ibu. Saya menggelarkan kain kering di atas perut si ibu. Setelah saya selesai menggelarkan kain, kemudian saya menyiapkan oksitosin. Akan membuka bungkus spit. Untuk oksitosinnya, saya akan meletakkan di bak instrumen. Setelah saya meletakkan di bak instrumen, kemudian saya akan melakukan persiapan penolong, yaitu saya sendiri, karena alat dan bahan yang saya punya hanya masker sebagai APD, jadi saya hanya akan menggunakan masker saja. Jadi persiapan APD untuk penolong itu ada masker, ada penutup kepala, kemudian ada dia celemek, kemudian ada sepatu bot, segala perhiasan dan alat jam-jam tangan yang ada di bagian tangan itu kita lepaskan. Sebelum saya memasukkan cairan ke dalam spade, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, tangan saya sudah saya cuci dan juga sudah saya keringkan. Kemudian saya akan menggunakan handscoon one hand. Baik, saya sudah memakai one hand handscoonnya. Kemudian saya akan mengisi spade-nya 10 unit oksitosinnya. 10 unit. Sebelumnya saya akan mengisi spade tersebut dengan cairannya. Baik, saya sudah mengisi spade-nya dengan 10 unit oksitosin. Kemudian saya letakkan di bak instrumen. Baik, setelah saya mengisi oksitosin ini, saya akan melakukan pemeriksaan dalam kepada si ibu. Saya akan memakai kedua handscoon saya sebelum melakukan pemeriksaan dalam. Baik, saya sudah menggunakan dua handscoon. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Melakukan pemeriksaan dalam, saya akan melakukan vulvahagin di bagian kelamin si pasien saya. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada Ibu, saya mau ini dulu ya Bu, mau bersihkan bagian kemaluan Ibu dulu, biar bersih. Dan nanti kalau saya meriksa ke bagian dalamnya tidak ada terjadi infeksi. Permisi ya Bu, saya akan lakukan ya Bu. Kemudian saya akan melakukan vulvahagin di bagian kemaluan si ibu dengan membuka bagian labia mayora dan labia minoranya. Kemudian saya melakukan vulvahagin dari yang terjauh. Baik, saya sudah selesai melakukan vulvahagin di bagian kemaluan si ibu. Setelah selesai kita memvulvahagin, lalu kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum? Maaf ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu. Saya memasukkan dua jari tangan saya ke dalam kemaluan si ibu atau ke dalam vaginanya. Setelah tangan kita masuk, lalu kita menilai pembukaannya sudah pembukaan berapa. Karena pembukaannya sudah lengkap, kemudian saya akan sambil menilai bagaimana keadaan selaput ketuban, apakah belum pecah atau sudah pecah. Selaput ketuban belum pecah, jadi saya akan melakukan tindakan
pemecahan ketuban atau amniotomi. Saya melakukan amniotomi, saya akan meraba perut si ibu apakah terjadi kontraksi. Jika kontraksinya kuat, saya belum bisa melakukan amniotomi. Jika sudah reda, saya akan melakukan tindakan amniotomi. Baik, hisnya sudah mereda, kemudian saya akan melakukan amniotomi dengan cara memasukkan setengah koher ke dalam vagina si ibu dengan runcingnya mengarah ke jari kita. Jangan seperti ini, tetapi seperti ini. Saya akan masukkan. Setelah sudah bersamaan dengan jari saya dan kena ke selaput uban, kemudian saya putar setengah kohernya. Setelah itu kemudian saya torehkan selaput ketubannya. Baik, selaput ketubannya sudah terasa pecah seperti ada keluar cairan begitu. Kemudian saya keluarkan setengah kohernya dengan cara memutar kembali, runcingnya mengarah ke tangan saya. Kemudian saya keluarkan kembali pelan-pelan. Setelah itu saya letakkan di Neerbekken. Baik, sebelum saya tadi membuat setengah kohernya di Neerbekken, sebelumnya saya sudah menilai apakah air ketubannya itu jernih dan ada enggak berbau. Ternyata air ketubannya jernih dan tidak berbau. Baik, tangan saya belum saya keluarkan karena saya masih menahan apakah terjadi kepada si bayi jika saya sudah melakukan pemecahan ketuban, apakah tali pusatnya akan keluar atau jari-jari kecilnya akan keluar juga. Setelah saya tahan tetapi tidak ada yang keluar, berusaha untuk keluar, kemudian saya akan observasi lagi bagaimana penurunan kepalanya dan bagaimana ubun-ubun kecilnya. Jika sudah saya observasi, kemudian saya mengeluarkan tangan saya dengan pelan-pelan. Oke, setelah jari saya keluar, kemudian saya akan membuka handscoon saya lalu merendamkannya pada larutan klorin. Saya akan membuka handscoonnya secara terbalik, kemudian meletakkannya pada Neerbekken. Setelah itu, saya akan pemeriksaan dalam. Saya akan melakukan pendengaran DJJ bayi selama 1 menit. Baik, sudah 1 menit saya mendengarkannya. DJJ normal bayi 134 kali per menit. Mendengarkan DJJ, kemudian saya menginformasikan kepada si pasien bahwasanya pembukaan ibu tersebut sudah lengkap. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan dalam tadi kepada ibu. Setelah pemeriksaan dalam, saya sudah juga memecahkan selaput ketuban ibu. Karena pembukaannya sudah lengkap juga, dan bayi juga sudah bisa dilahirkan karena pembukaannya tadi sudah lengkap. Jadi kalau ibu ada perasaan ingin mengedan nanti ya bu, ikuti aja nanti ya bu cara pengedanannya tanpa suara. Ibu rileks saja, gak usah gugup. Dan jangan lupa pada saat mengambil mengedan nanti, ibu ambil napasnya ya bu pelan-pelan. Ibu gak usah gugup, ibu rileks saja ya bu. Nanti kalau ada yang ibu mau minum atau mau makan, boleh dibilang ya bu sama kami. Untuk si bapak juga perhatikan ya pak, si ibu nanti jika ada si ibu mau minta sesuatu, langsung kita kasih. Ya, kalau ibu nanti ada sesuatu yang diinginkan, langsung bilang ya bu. Dan untuk posisi ibu mau melahirkan, boleh nanti ibu memilih, boleh berdiri, boleh nanti ibu miring, atau bisa juga ibu jongkok, atau bisa juga ibu telentang. Untuk posisi ibu saat ini, ibu telentang ya bu. Pokoknya posisi melahirkan ibu senyaman ibu lah, bagaimana maunya ibu. Ibu maunya telentang kita buat. Ibu maunya miring, ibu maunya berdiri, kita berdirikan.
Kita tunggu ya Bu, bagaimana nanti kontraksi dari perut ibu. Nanti saya akan periksa lagi beserta DJJ-nya si janin nanti. Apakah masih normal atau tidak, nanti kita akan periksa lagi ya Bu. Sekarang ibu relax aja lah dulu Bu. Kalau memang ada mau mengedan, ikuti. Tahan, ambil napasnya pelan, jangan gugup. Beberapa jam kemudian, kepala si bayi mulai membuka vulva dengan diameter 5-6 meter. Saya akan langsung mempersiapkan underpad di bawah bokong si ibu karena pembukaannya tadi sudah berdiameter 5-6. Saya mau letakkan underpad ini. Saya cek lagi part to set saya semuanya lengkap dan siap untuk digunakan. Setelah itu saya akan memakai kembali handscoon saya. Sebelum saya pakai handscoon, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, saya sudah selesai mencuci tangan saya, kemudian saya sudah mengeringkannya. Saya akan memakai handscoon. Saya mulai memakai handscoon. Baik, saya sudah memakai handscoon. Kemudian saya akan memimpin untuk meneran. Kemudian saya meletakkan kain di atas tangan saya. Tangan kanan saya memegang bagian perineum si ibu. Tangan kiri saya memegang puncak kepala si janin. Ini perineum si ibu, ini puncak kepala si janin. Baik ibu, dorong terus ya bu. Iya, bagus ibu. Lagi bu, sedikit lagi bu. Oke, iya, bagus sekali bu. Baik, setelah kepala bayi keluar, kemudian saya membersihkan mulai dari mata, hidung, sampai mulut menggunakan kasa. Kemudian saya periksa apakah leher si bayi tersebut ada terlilit tali pusat. Jika tidak ada, kemudian kita tunggu bayi untuk putar vaksi luar. Dan kalau ada nantinya lilitan di bagian tubuh si bayi, jika longgar kita bisa melepaskannya. Jika tidak ada lilitan, kemudian kita tunggu si bayi tersebut putar vaksi luar. Setelah bayi putar vaksi luar, kemudian tangan saya pindahkan. Tangan kanan saya berada di atas parietalnya, tangan bawah saya juga berada di parietalnya juga. Kemudian kita bantu bayi untuk melahirkan bahu bagian depannya. Setelah itu kita bantu melahirkan. Bagian bahu belakang si janin sudah mulai tampak. Kemudian tangan kanan saya berada di bagian dada si bayi, dan kepala si bayi menjungkai di lengan tangan saya. Kemudian kita tunggu bayinya lahir keseluruhan sambil tangan kita memegang tangan bayi agar tidak menjungkit. Kita pegang tangan si bayi hingga kaki si bayi tersebut.
Setelah bayi keluar, langsung kita angkat dan kita letakkan di atas perut si ibu. Lalu kita menilai si bayi. Sebelumnya kita bungkus menggunakan kain. Saya meletakkannya di atas kain yang berada di perut si ibu. Kemudian saya menilai apakah bayi segera menangis, bagaimana, kemudian bagaimana tonus otot si bayi. Setelah saya mengamati tonus otot bayi, kemudian saya menilai bagaimana nilai atau warna kulit si bayi. Apakah pucat atau warna kemerah-merahan. Setelah saya menilai, kemudian saya ganti handuk yang basah tadi menggunakan handuk kering. Saya menggantinya dengan handuk kering. Kemudian membungkus si bayi lagi. Agar tetap hangat. Setelah saya membungkus bayinya, kemudian saya memeriksa kembali apakah ada lahir kembali untuk bayi kedua atau tidak. Saya memeriksa kembali apakah ada bayi kedua yang lahir atau tidak. Bayi kedua tidak ada yang lahir. Setelah saya mencek, kemudian saya menyuntikkan oksitosin di bagian paha si ibu. Injeksi IM atau intramuskular. Setelah selesai saya suntikan, kemudian saya tutup kembali. Setelah saya suntikan, setelah saya menyuntikkan oksitosin, kemudian saya menggunting tali pusat si bayi. Saya akan memotong tali pusat. Ini adalah tali pusat si bayi tadi. Saya mengurutkan tali pusatnya ke arah si bayi sekali. Setelah saya mengurutkan, kemudian saya mengklem menggunakan materi klem. Setelah itu, saya urutkan kembali ke arah si ibu, ke bawah. Setelah saya urutkan, kemudian saya klem lagi. Setelah itu saya lepaskan. Baik, di bagian tengah tali pusat ini sudah kosong. Kemudian saya akan mengguntingkannya. Saya sudah selesai mengguntingkannya, kemudian saya letakkan di nearbacken. Kemudian saya akan menjepit kembali menggunakan umbilical cord. Saya mengurutkan kembali ke atas. Kemudian saya menjepitkannya menggunakan umbilical cord. Setelah sudah pasti umbilical cordnya kuat dan sudah ada bunyi, kemudian saya melepaskan arteri klem. Saya meletakkan arteri klem di nearbacken. Begitu juga dengan gunting tali pusatnya. Setelah saya melakukan pemotongan tali pusat, kemudian saya melakukan IMD atau melakukan pemotongan tali pusat, kemudian saya akan melakukan menyusui dini. Jadi saya akan meletakkan bayi ini di atas perut si ibu mengarah ke bagian payudara si ibu.
dan menelungkupkannya. Ibu, saya akan meletakkan bayinya di atas seperti ibu ya, supaya si bayi akan melakukan imunisasi menyusui dini kepada ibu. Tangan sebelah kanannya saya lepaskan dari kain penutup si bayi tadi, kain penghangatnya, agar dia dapat meraba bagian payudara si ibu. Baik, saya sudah selesai menelungkupkan bayinya. Kemudian untuk waktu menyusui dini bagi si bayi kepada si ibu itu kurang lebih selama 60 menit atau sekitar 1 jam juga. Setelah itu saya akan melakukan tindakan. Saya akan memulai atau melihat apakah plasenta sudah dilahirkan setelah saya menyuntikkan cairan oksitosin tadi. Ada 3 ciri-ciri atau tanda bahwasanya plasenta itu sudah lahir. Yang pertama itu tali pusatnya sudah mulai memanjang. Yang kedua itu adanya semburan darah. Dan yang ketiga itu ada uterus globular. Pusatnya sudah keluar. Tali pusatnya sudah keluar. Kemudian bila tali pusatnya sudah memanjang, saya akan memindahkan arteri clamp sekitar 5 cm berdekatan dengan vulva. Jadi sebelumnya saya akan mengurutkannya kembali. Mengurutkan. Setelah itu saya klem lagi. Wah. Saya klem. Setelah saya melakukan pengkleman, kemudian saya akan palpasi uterus si ibu. Saya akan mempalpasi uterus si ibu. Ketika uterusnya sudah mengeras, bila uterusnya sudah keras, kemudian kita baru bisa meregangkan tali pusat. Kita regangkan lagi tali pusat. Jangan kita tarik, tapi kita regangkan. Oke. Kita regangkan. Masih saya palpasi perut si ibu, uterusnya. Saya palpasi. Kalau uterusnya lembek, kita tidak bisa meregangkan tali pusat. Ketika kita ingin meregangkannya, kita pindahkan tangan kita ke atas simpisis. Kita pindahkan tangan kita ke atas simpisis. Kemudian kita mulai meregangkannya. Bila tali pusat bertambah panjang lagi, kemudian kita urutkan lagi untuk mengklaim hingga nanti si plasenta itu sampai keluar. Baik, saya urutkan lagi dia ke atas. Lima cm. Oke, kita klem lagi. Kemudian saya palpasi lagi uterus si ibu. Jika uterusnya mulai berkontraksi, kita pindahkan lagi tangannya. Saya pindahkan lagi tangan saya ke atas simpisis. Kemudian saya mulai meregangkannya lagi hingga tampak si plasenta. Baik, plasentanya sudah nampak. Saya palpasi lagi. Baik, setelah tampak si plasenta, kemudian saya mengangkat tali pusat dan meregangkannya. Tangan kanan saya mengangkat tali pusat dan meregangkannya. Tangan kiri saya berada di bawah untuk menampung si plasenta ketika keluar nanti. Kemudian turunkan lagi plasentanya, tali pusatnya. Tangan kiri saya masih menampung si plasenta untuk keluar.
Kemudian kita putar lagi agar selaput plasentanya tidak ada yang tertinggal di dalam, sambil kita arahkan ke bawah. Oke. Pastikan selaput plasentanya tidak ada tertinggal di bawah. Oke. Setelah plasenta keluar, kemudian setelah tadi plasentanya keluar, saya langsung memindahkan ke piring plasentanya. Baik, saya sudah meletakkannya di piring plasenta. Massage kembali uterusnya sampai 15 detik, sampai uterusnya itu berbentuk bulat dan mengeras lagi. Tindakan ini saya lakukan untuk mencegah atonia uteri nanti pada kala 4, sehingga ibu tidak mengalami perdarahan yang banyak. Sambil saya memasase, saya lihat lagi di arah bagian kemaluan ibu apakah banyak mengeluarkan darah atau tidak. Jangan kita tinggalkan uterus atau jangan kita tinggalkan massage kita sebelum uterusnya itu membulat dan mengeras. Baik, uterusnya sudah mulai membulat dan mulai mengeras. Selama 15 detik saya sudah melakukan massage dan membentuk bulat dan mengeras. Saya berhentikan. Kemudian saya melakukan pemeriksaan plasenta. Baik, saya inspeksi bagaimana bentuk si plasenta tadi. Baik, bentuk si plasenta tadi selaputnya utuh semua. Kemudian kotiledonnya itu ada. Berarti semuanya lengkap, plasenta dilahirkan dengan lengkap. Setelah saya selesai melakukan pemeriksaan plasenta, kemudian saya melakukan pemeriksaan perineum serta periksa jalan lahir. Adakah terjadi laserasi atau tidak dengan menggunakan kasa. Kemudian saya membuka labia mayora dan labia minoranya. Kemudian saya melihat apakah ada jalan lahir di dalamnya itu ada terjadi robekan. Ada robekan atau tidak. Jadi, jika dia itu derajatnya 1, saya tidak perlu menjahit. Saya hanya mengobservasi saja. Tetapi jika dinding vaginanya sudah robek, saya akan menjahitnya. Baik, sini saya sudah periksa. Jalan lahirnya tidak ada robekan yang sangat besar. Inspeksi lagi bagian perineum si ibu. Jika bagian luarnya tidak ada terjadi robekan. Jika otot perineum terjadi robekan, itu yang hanya perlu dijahit. Setelah saya memeriksa bagian labia dan minoranya atau jalan lahirnya tidak ada robekan, kemudian saya periksa lagi uterus si ibu, kontraksi uterusnya dan bagaimana pendarahannya. Baik, saya massage lagi. Saya inspeksi lagi bagaimana perdarahan si ibu, apakah makin banyak atau tidak. Baik, perdarahannya sudah tidak terlalu banyak lagi. Dan uterusnya juga sudah mulai membulat dan mulai mengeras. Setelah saya selesai memasasi, saya bertanya kepada si ibunya, "Ibu, apakah ada rasa ingin buang air kecil, Ibu?" Jika ibu ingin berkemih, kita bantu ya, Bu, menggunakan ini pispot. Saya sudah sediakan pispot jika ibu ingin berkemih. Oh, ibu belum ya, Bu? Belum mau berkemih ya, Bu? Iya, nggak apa-apa, Bu. Dan lihat, dalam waktu 15 menit, perdarahannya sudah normal.
sudah tidak terjadi lagi. 15 menit tidak ada perdarahan. Lalu kita ajarkan si ibu tadi maupun si suami atau si bapak untuk membantu bagaimana cara memasas bagian si uterusnya. Baik ibu, karena ibu lagi menyusui si bayi, Pak, saya ajari bapak ya cara untuk memasas perut si ibu. Ibu juga bisa sebelah tangan sebelah sini ya bu. Ya, baik. Diputar ya bu. Ya, tekniknya itu diputar. Jadi kan bu, pak, uterusnya ini harus tetap mengeras. Iya, harus tetap mengeras ya pak, ibu. Dan perasaan ibu kalau ini sudah masih mengeras, itu akan mules seperti kayak mengeden nanti, kayak mengeden tadi bu. Seperti itulah rasanya. Ini teknik ini dilakukan supaya perdarahan nanti tidak terlalu banyak keluar darahnya ibu, bapak. Iya, pastikan selalu dia mengeras dan berbentuk bulat. Baik, sembari si bapak dan atau si ibu melakukan pemasasnya di bagian perut, saya akan melakukan vital sign kepada si ibu tersebut. Bagaimana tekanan darahnya sekarang dan bagaimana suhunya, bagaimana juga nadinya dan bagaimana juga pernapasannya. Ibu, saya tes dulu ya bu. Saya cek dulu berapa tekanan darah ibu dan berapa juga suhu ibu. Ya. Saya periksa ya bu, pak. Sembari saya menunggu berapa tekanan darah ibu, bikin dulu ya bu. Suhu ibu berapa? Ya, tekanan darah ibu normal ya bu, 110/80. Nah, suhu ibu juga normal, 36,9 ya bu. Normal ya bu. Saya periksa nadi ibu sama pernapasan ibu ya bu. Baik, saya setelah selesai melakukan vital sign kepada si ibu, kemudian saya akan membersihkan tubuh si ibu bagian pahanya dan bagian kemaluan si ibu juga. Kemudian saya membersihkan bagian tubuh si ibu. Menggunakan air DTT. Baik, setelah saya membersihkan bagian tubuh si ibu, kemudian saya sudah pastikan si ibu dalam keadaan bersih. Kemudian saya memakaikan pakaian si ibu. Setelah selesai saya melakukan pemakaian bagian bawah si ibu pakaiannya, saya akan menyelimuti si ibu. Kemudian saya menyelimuti si ibu. Setelah saya menyelimuti si ibu, kemudian saya membereskan alat yang sudah saya pakai dengan merendam di larutan klorin selama 15 menit. Dan jangan lupa juga mensetel alarmnya. Segala sampah yang sudah kita pakai tadi kita buang. Setelah kita buang, kemudian ruangannya ini kita bersihkan, kita sapu, kita pel. Dan tempat bersalin tadi juga kita bersihkan. Saya akan membereskan alat-alatnya. Saya sudah selesai melakukan perapian alat-alat saya. Kemudian saya akan membuka sarung tangan saya dan merendamkannya juga pada larutan klorin. Baik, setelah saya melepaskannya, kemudian saya akan mencuci tangan saya. Saya sudah selesai mencuci tangan saya dan mengeringkannya. Kemudian saya akan memakai handscreen kembali untuk melakukan perawatan kepada si bayi atau si janin.